Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang terkasih, dalam pengalaman kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam perjalanan rohani kita, suatu saat kita akan sampai kepada kesadaran lebih mementingkan berdoa daripada yang lain, daripada bertanya, daripada berdiskusi, dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita temukan dalam pembacaan harian beberapa hari yang lalu. Tuhan Yesus berpesan kepada para murid untuk bergerak, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Yohanes 16 ayat 23. Untuk berpindah kepada pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Yohanes 16 ayat 26. Jadi ketika ada persoalan, mungkin kita bertanya mengapa, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kemudian kita diajak untuk bergerak, berdoa, dan di sana berkat Tuhan akan kita rasakan. Beberapa hari yang lalu, saya mendampingi sebuah keluarga sempat terpisah beberapa hari karena ada persoalan di antara mereka. Mereka rindu untuk bersatu kembali. Saya antar mereka pulang bersatu kembali, dan saya ajak untuk tidak terlalu berkepanjangan mendiskusikan, membicarakan apa yang menjadi persoalan. Bisa jadi kemudian saling membenarkan diri, bisa jadi saling menyalahkan, bisa jadi malah menambah luka batin. Maka dengan didahului saya minta maaf, saya mengaku untuk berdosa, karena belum tentu saya setiap hari bersama dengan keluarga itu dalam pergumulan. Saya kemudian ajak mereka, sudahlah, kita tidak lagi membahas apa persoalan di dalam keluarga ini, tetapi mau tidak, mulai sekarang kita lebih banyak berdoa, mulai sekarang kita lebih banyak masuk di dalam ibadah harian, membangun misbah keluarga. Kemudian mereka sepakat setiap jam 6:30 malam berdoa, membangun misbah keluarga, dan berbagi keterangan. Contoh yang lain, tadi malam saya menerima WA dari seorang saudara yang ada di Purwodadi ini. Dia menceritakan orang tuanya yang ada di kota lain sekarang tinggal dengan tetangga di kampungnya dan sedang di lockdown karena ada beberapa rumah yang penghuninya positif COVID-19. Minta dukungan doa. Jadi kita semakin merasakan diskusi sudah tidak pada saatnya. Bertanya mengapa sudah sebaiknya ditinggalkan. Tetapi ada saatnya kita berdoa. Bacaan kita Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Berisi doa Yesus untuk murid-muridnya. Pada pasal-pasal sebelumnya berisi teladan Tuhan Yesus yang mau merendahkan diri, membasuh kaki para murid, juga berisi pengajaran maupun diskusi tentang beberapa hal, perintah yang baru, rumah Bapa, Yesus menjadikan penghibur, pokok anggur yang benar, perintah saling bertekun. Semua sudah disampaikan. Saatnya Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid. Sudah tidak dalam diskusi. Saatnya kontemplasi. Saatnya berdoa. Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid. Sudah tidak lagi perlu diterangkan mengapa
Tuhan meninggalkan para murid. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes dibuka dengan pernyataan sabda yang turun menjadi daging dalam diri Yesus di Yohanes 1 dan masuk ke dalam dunia kita yang penuh konflik antara terang dan kegelapan untuk membawa orang kepada terang, kepada persekutuan dengan Allah. Ada orang yang tidak mau menapai jalan yang membawa kepada terang. Yesus menghadapi perlawanan. Banyak orang yang ingin menyingkirkannya, namun rencana Allah tetap terlaksana. Melalui kematiannya, Yesus menyatakan kasih-Nya sampai sehabis-habisnya. Injil Yohanes 17 adalah gambaran tahap dalam karya Tuhan Yesus di dunia, di mana perjalanannya sudah lengkap. Saatnya bukan lagi Allah yang turun menjadi daging, tetapi daging yang naik menuju Allah. Bukan lagi sabda yang menjadi manusia, tetapi manusia yang berubah masuk ke dalam diri Allah. Semua sudah lengkap. Sabda Allah datang dari Allah dan kembali kepada Allah dengan semua sahabat, saudari, dan saudara sesama umat manusia yang disatukan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Di ayat 1. Injil ini adalah Injil kemuliaan Allah. Di sini Tuhan Yesus mengkontemplasikan kemuliaan ini dan berdoa agar kita semua menghayatinya. Tetapi apa itu kemuliaan? Kemuliaan adalah pernyataan keagungan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan ketidakterbatasan Allah. Seluruh ciptaan memuji dan menyatakan kemuliaan Allah. Siapa saja mereka itu? Bintang dan planet yang jaraknya berjuta-juta tahun cahaya, galaksi-galaksi yang ada satu di balik yang lain, kehidupan yang besar dan yang kecil, berbagai jenis burung, ikan, buah, serangga, dan tumbuh-tumbuhan yang tersembunyi, semuanya dipanggil untuk memuliakan Allah. Itu berarti, meskipun kita tidak senang mendengarnya, dalam hal ini virus COVID-19 juga dipanggil untuk memuliakan Allah, agar semuanya menjalin satu kesatuan yang utuh dan mulia. Tetapi sekarang masih menjadi persoalan dan perlu pemecahan bersama karena jalinan satu kesatuan yang utuh dan mulia itu belum terbentuk. Semoga vaksin antivirus COVID-19 segera bisa ditemukan. Semoga para dokter dan tenaga kesehatan tetap semangat meskipun banyak masyarakat yang bandel dan egois. Biarlah Tuhan yang tidak kenal lelah yang menjaga para dokter dan perawat, sehingga para dokter dan perawat juga tidak menyerah. Semoga masyarakat semakin sadar dan mau belajar tentang etika yang terbarukan dengan adanya pandemi ini menuju hidup yang semakin berkualitas, meskipun harus beradaptasi dengan banyak hal. Biarlah semua orang pada masa pandemi ini, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dalam keindahan pribadi mereka, semua menyatakan kekuasaan dan kebesaran sabda, karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang ada. Yohanes 1 ayat 3. Allah menyatakan kemuliaannya melalui peristiwa-peristiwa sejarah dan mengagumkan. Ketika Allah menuntut orang-orang yang berani melalui laut merah, air laut tertuang, Musa dan orang-orang Israel bernyanyi, "Aku akan menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur." Keluaran 15 ayat 1. Yesus menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan siapa dirinya, ketika Ia mengubah air menjadi anggur di tanah, ketika Ia membangkitkan Lazarus dari mati. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah, kata Yesus kepada Marta.
Ketika Yesus berlutut di depan kaki para muridnya, ketika ia memberikan tubuhnya untuk dimakan dan darahnya untuk diminum, ia menyatakan Allah yang menjadi kecil agar dapat tinggal di dalam diri kita, memberi hidup dalam diri kita, dan mengubah kita ke dalam dirinya sendiri. Yesus menyatakan bahwa Bapanya adalah sumber segala sesuatu, segala kehidupan. Yesus adalah Dia yang diutus untuk menyatakan Bapa. Segala sesuatu yang Ia lakukan dan kerjakan datang dari Bapa. Ia menyelesaikan pekerjaan Bapa dalam kesatuan dengan Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus sedang membawa sahabat-sahabatnya ke dalam kemuliaan hidup Allah. Kita juga memberikan kemuliaan kepada Allah kalau kita mengakui bahwa semua yang indah dalam diri kita datang dari Allah. Kita juga akan menjadi kemuliaan Allah kalau kita menghasilkan banyak buah. Kalau kita memperkenalkan Allah yang merendahkan diri dan berbela rasa dengan kata-kata, sikap, dan hidup bersama kita. Yesus berdoa bagi mereka yang akan melanjutkan perutusannya untuk menyatakan Bapa dan anugerah Roh Kudus. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Ayat 19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, dan aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil memuliakan Allah. Tuhan Yesus berdoa untuk kita agar bisa memuliakan Allah, tetapi kita perlu dikuduskan. Kita manusia adalah campuran dari kehadiran dan ketidakhadiran Allah, campuran dari terang dan kegelapan, kebenaran dan kekacauan, kebaikan dan kejahatan, keterbukaan dan ketertutupan. Tidak ada seorang manusia pun yang pada dirinya kudus atau murni. Kita menjadi kudus hanya karena kekudusan Allah. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat menjembatani Tuhan yang memisahkan yang terbatas dengan yang tak terbatas. Allah menggapai kita, dan kita menjadi kudus ketika kita menerima Allah yang datang kepada kita. Artinya, pelan-pelan kita dikosongkan dari kegelapan dan egoisme yang ada di dalam diri kita, dan dibebaskan dari tembok-tembok yang ada di sekeliling hati kita, yang memisahkan kita dari Allah, dari orang lain, dan dari diri batin kita sendiri. Kekudusan ini bukanlah sesuatu yang dapat kita capai. Kekudusan ini diberikan kepada siapa saja yang membuka hati mereka dalam kepercayaan kepada Yesus dan berseru memohon kasih-Nya yang menyembuhkan. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita dalam masa menanti hadirnya Roh Kudus. Bukan saatnya untuk bertanya dan berdiskusi mengapa Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi saatnya berdoa memohon Roh Kudus. Saatnya berdoa untuk kita mohon rahmat Tuhan agar kita dikuduskan, agar kemudian kita bisa melanjutkan perutusan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita berdoa? Sudahkah kita seperti para murid bersama dengan para wanita setiap hari tekun berdoa dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ada saat di mana kita berdoa. Inilah
saatnya ketika kita menanti-nantikan Roh Kudus menjelang Pentakosta. Tapi mungkin di antara kita masih bertanya bagaimana kita berdoa. Ada sebuah kisah seorang peziarah. Dia merasakan kesedihan. Dia ditimpa musibah. Rumahnya terbakar. Istrinya, anak-anaknya meninggal. Kemudian dia mesti bangkit dari kesusahannya. Dia kemudian pergi meninggalkan rumahnya. Dia membawa Alkitab. Dan setiap kali dia membaca Alkitab, menemukan pesan supaya berdoa tiada henti. Dia kemudian mencari pembimbing. Siapa yang bisa menuntunnya untuk berdoa tanpa henti? Karena dia merasa ketika pikirannya kamu, dia tidak bisa berdoa. Nah, inilah persoalannya. Kalau doa itu merupakan terkait dengan pikiran, kita menjadi sulit. Tetapi doa itu adalah persoalan hati. Ketika sang peziarah ini bertanya ke sana kemari, bertemu dengan orang-orang yang dipandangnya mampu mengajarkan berdoa tanpa henti, tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Dia berpikir kalau setiap hari kita melaksanakan kehendak Tuhan, itulah doa yang tanpa henti. Tetapi dia belum puas dengan jawaban itu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seseorang. Dia kemudian berpesan pada peziarah itu, berdoalah demikian: Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ucapkanlah itu 500 kali. Kemudian dibantu dengan alat doa. Waktu itu dia membawa rosario. Dia berdoa mengucapkan seperti yang dikatakan pembimbingnya itu sebanyak 500 kali pada hari itu. Kemudian hari berikutnya pembimbingnya mengatakan, sekarang ditambah lagi menjadi 1000 kali. Dia kemudian mengucapkan doa itu: Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Hari berikutnya ditambah lagi sampai beribu-ribu kali, sampai kemudian tidak terhitung, sampai kemudian doa itu merasuk di dalam hatinya, sampai kemudian dia merasakan doa yang tanpa henti. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh memohon rahmat masuk dalam doa yang tanpa henti di masa menjelang Pentakosta ini. Masih ada beberapa hari ke depan. Bagaimana kita akan mengasah doa kita dengan doa yang semakin sederhana, tetapi dengan doa yang semakin memberi tempat untuk hati kita diterangi oleh tuntunan Tuhan sendiri di dalam Roh Kudus-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.